Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety, psikosomatis, asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety maupun psikosomatis. Oke, untuk yang baru bergabung di channel saya, sebelum Anda bertanya di kolom komen, ya, silakan Anda tonton dulu video-video saya yang lama, ya, karena apa yang Anda tanyakan itu termasuk sempoyongan, badan lemes, dada berdebar, takut akan terkena penyakit parah dan sebagainya, itu sudah saya bahas semua, ya. Sudah saya bahas semua, dan ini giliran saya menularkan ilmu sedikit demi sedikit pada Anda semua. Bagaimana sih cara terlepas dari sensasi-sensasi tersebut, ataupun cara mengendalikan, ya. Pertama, target Anda itu jangan ingin langsung cepat sembuh, tetapi kendalikan dulu. Dengan apa? Yaitu dengan menyadari, wah, kondisi saya sekarang itu ya begini, makanya saya harus bisa mengendalikan. Sadari dulu, ya, Anda sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau Anda sudah menyadari itu, nanti Anda akan bisa, yaitu mengendalikan, gitu. Tapi sebelumnya jangan di skip, ya, video saya ini, karena detik demi detik, menit demi menit, insya Allah apa yang saya katakan ini mengandung ilmu, karena itu saya ungkapkan sesuai pengalaman saya. Saya tidak menjiplak dari manapun, ya ini loh sesuai pengalaman saya, begitu. Senyum dulu, ya, senyum dulu, biar gak tegang, ya, nyantai aja, ya, senyum, ya, senyum, ya, semangat, awali dengan senyuman, ya, senyum itu kan sedekah, begitu, ya, senyum, oke. Apakah Anda masih merasa cemas, khawatir, dan sebagainya? Wajar, itu wajar, ya. Tetapi tidak wajar kalau cemas, khawatir, dan sebagainya itu sudah mengganggu aktivitas Anda, ya, sudah mengganggu ke fisik Anda, begitu. Itu wajar Anda cemas karena Anda sakit. Nah, saya pernah di video yang dulu pernah mengungkapkan apakah saya sudah sembuh dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Saya pernah mengatakan kalau dari segi psikis saya sudah sembuh, tetapi kalau fisik terus terang saya belum kembali seperti dulu. Tetapi saya menyadari, ya, ini kondisi fisik saya yang sekarang, saya sadari itu, saya terima dengan ikhlas, gitu. Yang dulunya saya kuat lari, wah, kencang sekali, badminton sampai berapa set, sekarang, ya, saya sadari kalau saya sudah tidak seperti dulu lagi. Waktu saya mengatakan kalau psikis saya sudah normal, nah ternyata saat saya sakit, ya, kemarin saya sakit panas, demam, ya, meriang, terus flu, itu saya masih cemas, ya, ternyata masih cemas, masih berpikir, apakah saya kena corona atau bagaimana, masih begitu. Jadi silahkan penilaian Anda, ya. Saat saya lagi fresh seperti ini, kecemasan itu tidak ada sama sekali, ya. Tetapi saat saya sakit, itu ternyata masih ada kecemasan sedikit, begitu. Tetapi bisa saya netralisir, bisa saya kendalikan saat itu juga, yaitu dengan apa? Relaksasi dan menyerahkan diri saya ini hanya pada Allah, gitu. Selain saya juga harus minum obat, kok, ya, minum obat panas, penurun panas, kan begitu. Jadi jangan anti obat, ya. Kalau selama obat itu Anda minum sesuai petunjuk dokter, ya, tidak Anda minum sampai bertahun-tahun, begitu. Oke, ya, jadi mohon maaf saat saya fisik saya kondisi saya fresh, itu sensasi cemas itu saya tidak merasakan. Tetapi saat saya kemarin sakit,
ternyata masih ada cemas sedikit-sedikit gitu ya. Sesuai pengalaman harus jujur, tidak ada yang disembunyikan. Kalau saya berbohong berarti membohongin sama subscriber saya atau yang menonton video saya ini gitu ya. Nanti saya malah menambah dosa lagi gitu. Oke, langsung ke topik. Berapa sih proses penyembuhan anxiety, psikosomatis, dan asam lambung? Sebelum saya jawab, saya akan memberikan sebuah gambaran ya. Menyembuhkan sakit itu tidak seperti hitungan matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau menyembuhkan penyakit, 1 tambah 1 bisa jadi 4. 2 tambah 2 bisa jadi 8. Dan kelipatannya begitu ya. Dan perlu Anda ketahui, sakit yang kita alami ya, saya sebut kita karena saya pernah mengalami ya, yang kita alami itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi ada prosesnya. Nah, ini yang kebanyakan kita itu tidak tahu prosesnya gitu. Dari mana prosesnya? Yaitu yang pertama, sesuai pengalaman saya ya, ini gambaran dari saya. Dulu saya seorang pemikir berat, apa-apa saya pikir ya. Dikatain orang aja saya pikir sampai nggak bisa tidur. Nah, terus saya orangnya yang selalu pemarah, emosional, apa-apa saya itu marah, tidak ada sebab saya juga marah. Saya seorang pendendam, ya saya pendendam dan sebagainya gitu ya. Saya sering berprasangka buruk sama orang, ya itu saya. Nah gitu. Terus banyak lagi, saya selalu main imajinasi. Ya imajinasi ini dalam arti yang negatif, tapi misalkan saya mau pergi kemana, itu saya sudah memikirkan yang tidak-tidak. Wah, jangan-jangan nanti saya kecelakaan. Wah, nanti kalau saya gini gimana? Begitu. Seumpamanya anak saya keluar rumah, nggak pulang-pulang. Anak saya nggak pulang-pulang ini kenapa? Ada apa di jalan? Itu terus yang saya pikirkan. Nah, akhirnya itu berlangsung selama berpuluh tahun ya. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Ternyata itu berlangsung puluhan tahun ya. Puluhan tahun saya memikirkan itu, dan klimaknya pikiran ini penuh, otak ini penuh. Karena apa? Otak akhirnya menjadi tempat sampah. Yaitu tempat sampah apa? Tempat sampah dari pikiran-pikiran kita yang tidak akan terjadi, atau tidak mungkin terjadi, atau belum tentu terjadi begitu. Jadi otak ini menjadi tong sampah ibaratnya gitu, penuh. Akhirnya klimaknya setelah berapa puluh tahun, yaitu mengalami yang namanya kecemasan berlebihan ya, anxiety disorder maupun gejala-gejala psikosomatis, yang akhirnya kecemasan itu sudah mengganggu ke fisik kita ya. Jadi gangguan psikis akhirnya mengganggu ke fisik. Nah, itulah psikosomatis ya. Mengganggu ke fisik, mengganggu ke organ kita, ke raga kita ya. Asalnya dari pikiran, setelah berlangsung berapa tahun, klimaknya yaitu mengganggu ke raga kita. Ibaratnya begini, pikiran sudah penuh, akan menitipkan, saya titip ya 100 GB ke jantung Anda, saya titip ya 50 GB ke paru-paru Anda, saya titip ya 60 GB ke tulang Anda. Nah, itu akhirnya terjadilah gejala-gejala psikosomatis yang nyeri-nyeri sendi dan sebagainya ya, kedutan dan sebagainya, terus badan lemes, berdebar ya, dan sebagainya itulah. Nah, itu adalah proses dari Anda mengalami yaitu kecemasan berlebihan atau anxiety disorder dan gejala-gejala psikosomatis. Terus asam lambung, dari mana asal asam lambung itu? Asam lambung itu ya kebanyakan itu dari pola makan kita dan dari pola pikir ya. Antara pola makan dan pola pikir itu berpengaruh pada asam lambung. Ibaratnya gini aja lah, air liur kita yang ada di mulut, pasti tiap hari itu ada, air liur itu ada. Terus kita makan yang misalnya asam, pasti air liur itu bertambah banyak, ya atau tidak? Nah, itulah yang terjadi di lambung. Kalau makanan itu sudah memicu asam lambung dan masuk di perut, maka asam lambung akan berkeluaran banyak.
menyemprot banyak begitu. Dan itu sudah Anda lakukan bertahun-tahun. Nah, itulah akhirnya klimaknya menjadi asam lambung Anda berlebihan dan nanti bisa menjadi sakit mah begitu. Nah, mulai sekarang jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap menjaga pola makan dan pola pikir gitu. Oke, semoga Anda paham apa yang saya katakan gitu. Jadi karena proses sakit ini lama, proses terbentuknya sakit ini lama, apakah secara nalar ya, apakah bisa sembuh dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan? Nah, itu silahkan Anda jawab. Ya, karena apa? Anxiety, psikosomatis, asam lambung itu adalah sakit kronis. Sakit kronis itu prosesnya lama dan sembuhnya juga lama begitu. Ya, jadi harus ikhlas dulu ya, ikhlas dulu. Atau Anda introspeksi dulu lah, introspeksi dulu. Introspeksi, bagaimana sih kehidupan saya yang dulu itu, pola hidup saya itu bagaimana? Introspeksi diri. Setelah introspeksi, ya, Anda harus apa namanya? Ikhlas, gitu. Ya atau tidak? Setelah ikhlas, ya, sabar. Tetapi tetap harus yang namanya ikhtiar doa. Ya. Pendekatan secara agama sudah saya ajarkan, ya. Ya, ikhtiar ilahi ya sudah saya ajarkan semuanya. Silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Ikhtiar insani juga sudah saya ajarkan semua. Tonton video saya sebelum-sebelumnya bagi yang baru bergabung gitu. Tetap sabar, semua itu butuh proses. Sakit itu ada proses. Dan sembuh pasti juga ada prosesnya. Nikmati prosesnya. Detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Nikmati itu. Tetap berusaha, ikhtiar doa, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Dan jangan lupa kalau Anda masih cemas berlebihan, lakukan relaksasi. Semua sudah saya ajarkan. Lakukan meditasi, sudah saya ajarkan. Relaksasi, meditasi ini tidak hanya untuk Muslim saja. Semua bisa melakukan. Karena apa? Channel saya ini saya tujukan untuk semua agama. Ya, untuk penganut semua agama yang ada di Indonesia. Karena penonton saya yakin orang Indonesia. Tetapi ada juga yang dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, ada yang dari mana itu? Korea ya, Korea Selatan itu ada, tetapi kan orang Indonesia itu. Oke, tetap semangat dan sabar ya. Sadari dulu diri kita sekarang itu ya begini. Begini diri kita. Kita harus menyadari itu. Setelah Anda menyadari ini, ya sudah. Ikhlaslah. Terus tetap sabar gitu ya. Semua itu akan indah pada waktunya. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Semua badai pasti berlalu. Sensasi hanyalah sensasi, ilusi hanyalah ilusi, dan jangan sampai ke halusinasi seperti saya ya. Jangan sampai Anda ke halusinasi. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komen. Kalau Anda bertanya di WA, admin saya yang akan menjawab. Tetapi kalau Anda bertanya di kolom komentar, saya sendiri yang akan menjawab. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.